Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cah Angon. Semoga Allah memberikan kehidupan kita yang adem, ayem, dan tentrem. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Cah Angon mengumpulkan beberapa pendapat dari tokoh-tokoh agama terkenal, yaitu bagaimana cara mendidik anak agar anak ini berakhlak mulia. Siapa sih orang tua yang tidak mau mempunyai anak turun yang qurratu ayun, yaitu penyejuk hati? Untuk itu, mari kita simak. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tolong semua yang punya anak dan yang akan punya anak, jangan lolos dari 4 hal. Anakmu harus menguasai 4 ini, harus oke dengan 4 hal. 1, akhlak, tidak ada tawaran. Akhlakul karimah, tidak ada tawaran. Kudu, mutlak ya. Berarti akidah ya oke, syariat ya oke. Ya. Kalau ini bolong, saya tidak jamin yang lain-lainnya. Jadi akhlakul karimah kudu beres. Mau limo gak oleh teman. Ya, nomor 2, kamu harus terapkan militer di rumahmu. Militer itu maksudnya gak kotor anakmu dijak baris. Anakmu itu dilatih disiplin sekeras mungkin. Jangan terjebak oleh kata-kata anti kekerasan, anti kekejaman. Nek kekerasan lapo anti, lah nek kon gak keras metenge ya apa? Kudu keras. Lah kalau tiang bendera lembek lah gak ngadeg genderone. Tiang harus keras, tembok harus keras. Ya toh, ilmu itu keras. Limo adalah limo, keras. Kok anti kekerasan ya apa karepmu? Lah ngelemprok terus kan. Anti kekejaman. Bener enggak? Kekerasan belum tentu kejam. Halus pun bisa kejam, bener enggak? Kon milih tak kampleng tak idoni. Yang mana yang kejam? Yang lebih kejam kan ngidoni, karena itu menyangkut martabat. Kalau cuman dipukul itu hanya menyangkut fisik, meskipun sedikit dimensi martabat. Tapi kalau ngidoni, jundu apa? Yang jundu itu sudah mulai kekejaman. Nomor 3, akuntansi. Perkenalkan anakmu, biasakan anakmu untuk menghitung segala sesuatu, bukan ngitung dalam arti util, tapi memanage, ngerti hitungannya. Nek aku ngene ibuku atine ya apa, nek aku ngene guruku ya apa, nek aku ngene meneh terus aku ya apa. Jadi punya hitung-hitungan terhadap kehidupan. Syukur punya hitungan bisnis, punya hitungan manajemen. Tapi dengan akhlak yang bagus dan disiplin yang juga sudah bagus, dia tidak mungkin menjadi bisnis oriented atau kapitalis. Kapitalisasi boleh sebagai salah satu unsur dari karier yang berakhlakul karimah, tapi tidak boleh kapitalisme menjadi pusat perilaku hidupmu, kan gitu. Nomor 4, IT. Jangan ada yang tidak menguasai IT. Di wilayah apapun, syukur Anda menjadi programmer. Sebab seluruh penipuan yang menyangkut Anda itu yang ngerjain adalah programmer. Sehingga no konsentrasi sarafmu ngene mergo ndelok film ngene, omongan ngene, itu semua programmer. Jadi Anda harus jadi programmer. Paling tidak fardu kifayah. Harus ada di antara Anda yang menjadi programmer, gitu ya. Anda harus menguasai server, Anda harus menguasai macam-macam. Kalau perlu Anda juga hacker-hacker dan cracker-cracker. Dalam arti untuk perjuangan, gitu ya, dalam arti untuk perjuangan, gitu ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini membuat Anda mendapatkan listrik yang baru dalam hidup Anda, dan saya minta maaf untuk semua kekurangan-kekurangan saya. Terus jawaban sing gak pas yo anjane gak ono sing pas temen ya. Engko sampean dolek isu-isu kan puzzlingnya akan ketemu. Insya Allah pada suatu hari semuanya itu akan berguna begitu oleh Allah dikasih listrik untuk merestui ya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim.
cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah sholatnya, kontrollah baca Qur'annya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak sholat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini, dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Cuma main-main kalian sinten anak, mari kualat, paham ya, mari nopo. Ya itu tadi, kalau orang lain Anda hormati karena kalimat tauhid, doa kalimat itu kan ada pada anak Anda kan? Cuma siali anak mergo anak mbok amu-amuan kan? Jika Anda hormat orang lain coba karena apa? Karena dia muslim. Lama anak Anda muslim kan, berarti status loro anak plus Islam. Paham gitu. Terus kula suwun sampean iktibar mbek Nabi Ibrahim, Nabi Ismail niku sing dibakar mesti tauhid. Contoh ketiga, ben sampean yakin bahwa teori saya itu benar. Ketika Nabi Yakub kapundhut, am kuntum syuhada id hadar Yaqubal maut. Ketika Yakub kapundhut napa? Izqala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Ketika Yakub badhe kapundhut, anak-anake diundang, "Cung kowe bar iki nyembah sapa?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kula nggih nyembah kados sesembahane leluhur-leluhur kula. Artinya apa? Hubungan mereka taunya leluhur saya itu pengidola Allah, leluhur saya itu kalimat tauhid. Ya sudah, perilaku kita ya kan seperti leluhur saya. Terus Nabi Yusuf gisami. Nabi Yusuf ketika meromosekno hubungan dengan orang tuanya gimana? Ning gone kanca-kancane ning penjara. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Niku wattaba'tu millata napa? Abai. Ketika Nabi Ismail ditanya teman-teman penjara, "Kamu itu siapa?" "Saya pengikut agamane nenek moyangku, leluhurku." Iku abai, mulai Ibrahim saat terusnya disebut. Jadi artinya apa? Kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid. Paham ya? Paham ya? Kenangannya Ismail ya bapaknya tauhid. Ibrahim melihat anaknya karena ini kader tauhid. Ketika anak baru lahir, yang mulailah 1-7 tahun lah ya, itu yang perlu ditanamkan di diri anak itu adalah cinta dan kasih sayang. Tumbuhkan perasaan itu. Ini modal untuk menciptakan bumi dengan warna-warna yang indah, penuh cinta dan kasih. Yang kedua, orang tua harus tegas juga. Tidak semua keinginan anaknya diturutin. Karena anak ini belum tahu mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Anak itu hanya tahu enak. Tapi kalau kita menghalangi dia dari apa yang dia inginkan, kita perlu cari ganti. Orang tua harus cerdas bagaimana membuat anak itu lupa dari apa yang sebenarnya membahayakan dia. Tidak semua yang dia inginkan kita kasih. Yang ketiga, mendidik mereka dengan contoh. Dari sejak awal dikasih contoh. Dari sejak dini. Karena anak ini ketika masa kecil dia akan lebih terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar.
Kemudian yang keempat, ketika anak kecil itu perlu ditalkin anak itu. Tanya man rabbuk Allah, terus tanya man rabbuk Allah, man rabbuk Allah, man nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dinuk Islam, terus ditalkin dia. Karena apa? Karena memang dia memorinya masih kosong. Dia belum bisa menalar pada waktu itu. Yang bisa hanya menghafal. Maka dikatakan al-ilmu fi sighari kan naqshi 'alal hajar. Ilmu di waktu kecil itu seperti memahat di atas batu. Kemudian yang kelima, antum harus tahu kapan memberi sanksi kepada anak, kapan memberi reward kepada anak-anak. Hukuman itu bukan berarti memukul, jemaah, enggak. Memberikan reward kepada anak bisa jadi berupa pujian, bukan hadiah. Ada beberapa anasir, poin-poin untuk mencetak kader umat. Yang pertama sekali, jangan ukur kemampuan anak kita dengan kemampuan kita. Jangan pernah ada gap atau batas antara kemampuan anak kita dengan kita. Ini yang saya lihat hal mendasar yang ditanamkan oleh para ulama kepada anak-anak mereka. Makanya lahirlah anak-anak yang umur 6 tahun, 7 tahun hafal Quran. Mungkin orang tuanya dulu pemabuk, tapi anaknya hafal Quran. Karena mereka coba keluar dari sebuah batas atau sebuah tembok yang dia buat sendiri, dan syaitan dukung itu supaya mengukur kemampuan anaknya dengan kemampuan dia. Yang kedua, selalu fokus ke masalah pendidikan agama. Pendidikan umum ini, ikhwah akhwat sekalian, bisa diambil kapan saja. Hukumnya sunnah. Antum tidak ngerti komputer, sekarang banyak tempat-tempat keterampilan, tinggal kursus, bisa. Tapi agama nggak bisa seperti itu. Agama harus dengan talaki, harus dengan belajar. Gitu kan? Dan memang Islam harus seperti itu, talaki. Para sahabat bertalaki dari Nabi SAW. Para tabi'in bertalaki dengan para sahabat. Gitu kan? Dan dalam poin ini mendahulukan ilmu agama, ajak mereka dari kecil. Ini ikhwah, jazakumullah khair, yang bawa anak-anaknya kecil di sini, saya sangat dukung. Ajak anak-anak ke masjid, ajak anak-anak ke majelis ilmu. Targetnya mereka cinta majelis ilmu. Sebagaimana antum sekarang cinta majelis ilmu di umur antum sekarang, antum rasakan manfaatnya. Buat mereka cinta dari kecil. Itu sangat luar biasa itu. Yang ketiga, hubungkan antara fasilitas yang diberikan kepada anak-anak itu dengan prestasi. Dengan prestasi. Kalau kamu hafal 5 juzna, ayah berikan sepeda. Emang begitu? Apa yang dia minta? Ayah minta ini. Baik, syaratnya ya 2 juz Quran. Nih surah ini nak hafalnya. Selalu Quran. Kalau sudah hafal Quran, sekian 10 hadis. Setiap bulan 10 hadis, kasih duit. Gak apa-apa. Oh nanti Ustaz dia tidak ikhlas. Itu bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Tidak ada hubungannya orang keikhlasan dengan terima duit. Jangan sampai kita terlena di saat sibuk mencari rizki, lalu anaknya terlantar. Tidak serta-merta anak kita itu pandai loh ya. Kemudian kita harus paham, ini kan banyak orang-orang yang diberi oleh Allah kemudahan dalam urusan kerja, termasuk di dalam luar negeri dan sebagainya. Itu dia hanya memikirkan, pokoknya anakku tidak boleh seperti aku dengan segala kekurangan. Aku bekerja cari duit. Betul, anak yang dikirimi duit. Tapi tidak diarahkan pendidikannya. Orang tua yang cerdas, cari sekolah pendidikan yang di situ ada umumnya, barangkali yang menghendaki dunia umum, ada pendidikan agamanya, atau ingin pendidikan agama, cari yang gratis banyak. Kemudian masalah pendidikan ini, janganlah menjadi orang tua yang sok bisa menyelesaikan masalah anak. Tidak semua harus Anda tangani urusan anak. Tapi jadilah orang tua yang sadar dengan kelemahannya, agar bergegas untuk mencari orang yang bisa membantu di dalam mendidik anak. Kita perlu bantuan orang lain. Yang kedua, kita harus punya wawasan. Untuk sukses tidak harus anak saya jadi dokter, tidak harus saya jadi insinyur, tidak harus anak saya jadi pejabat. Oh enggak. Pandang seluas-luasnya. Pandang seluas-luasnya. Karena Allah sangat luas sekali. Orang sukses ratusan model. Bahkan mungkin ribuan model orang sukses.
Ada sukses dari penjual daun, ada sukses dari penjual beating, ada sukses dari penjual plastik, ada sukses dari macam-macam sukses. Dan ingat, saya tambah yang ketiga adalah kesuksesan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat.